Berikan aplaus sekali lagi untuk seluruh pembicara. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jadi untuk mengawali diskusi kita di sesi ini Bapak Ibu, saya akan berikan semacam waktu untuk menjelaskan bagaimana kiprah transformasi digital di masing-masing industri yang Bapak Ibu geluti. Jadi dan termasuk bagaimana dampak dari transformasi digital atau teknologi di dalam manufaktur yang spesifik gitu ya Pak. Silakan mungkin yang pertama dari Bapak Adi Lukman, silakan Pak. Cek. Oke, terima kasih Pak Arki atas perkenalannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Bapak, sesuai pertanyaan, saya kira kalau menurut saya digitalisasi ini sudah merupakan keharusan. Karena apa? Karena kalau kita bicara spesifik di industri makanan dan minuman, kita harus melayani distribusi mulai dari pengadaan sampai distribusi dari hulu ke hilir sangat luas sekali. Apalagi Indonesia ini negara archipelago yang perlu kita siapkan dari hulu ke hilir secara sinkron. Kalau tidak kita akan loss efisiensi. Jadi ini sangat penting sekali. Belum lagi dalam pengadaan, dalam proses produksi, dalam prediksi penjualan, prediksi stok, procurement, logistik dan lain sebagainya. Itu baru bicara lokal, belum bicara pasar global. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, mulai dari ketersediaan bahan baku, apalagi sekarang ini masalah geopolitik, masalah climate change, sangat mengganggu industri. Kalau kita tidak punya database yang baik, di mana produksi diadakan, di mana sumber dayanya, kapan itu ada dan lain sebagainya, semua data itu sangat penting. Kalau dulu mungkin lebih mudah, tapi saat ini tantangan semakin banyak. Oleh sebab itu kita perlu didukung oleh tools yang namanya digitalisasi. Ini bukan hanya sekedar transformasi biasa, tapi merupakan keharusan bagi industri untuk bertransformasi dengan digital itu. Dengan demikian kita bisa mempersiapkan diri mulai dari hulu ke hilir, pengadaan, sampai barang atau produk kita dikonsumsi oleh konsumen. Kita perlu mengefisienkan logistik kita perlu mengefisienkan stok kita, inventory kita dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau kita tidak punya data-data pendukung yang selalu kita update dan akhirnya data itu bisa memberikan prediksi secara otomatis apa yang harus kita lakukan. Itu akan semakin tidak efisien di dalam proses produksi kita, dalam supply chain kita. Nah ini menjadi penting. Di industri makanan dan minuman kita beruntung karena pemerintah telah menetapkan ada program INDI 4.0 yang dicanangkan tahun 2018 oleh Kementerian Perindustrian dan di launching oleh Presiden Jokowi pada waktu itu tanggal 4 April 2018. Dengan program itu industri makanan minuman masuk dalam prioritas. 1 dari 5 sektor prioritas yang sekarang ditambah menjadi 7 sektor prioritas. Dan kita juga beruntung bahwa pemerintah terus secara konsisten Kementerian Perindustrian mendorong adanya bimbingan teknik, ada mendorong transformer manager dan lain sebagainya, dan juga pendampingan yang dilakukan, serta di industri makanan minuman telah ditetapkan adanya 4 lighthouse. 4 lighthouse yang bisa dipakai untuk belajar. Salah satunya ada di sini, nanti Pak Hendrik bisa cerita, menjadi salah satu lighthouse yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di mana kita bisa belajar di sana. Setiap industri makanan minuman kita bisa mencoba untuk mempelajari apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Anggota-anggota kami saya sudah identifikasi rata-rata yang melakukan transformasi digital ini mendapatkan benefit, ada yang produktivitasnya meningkat, ada yang tingkat kerusakan produk menurun, ada yang logistiknya meningkat dan lain sebagainya. Ini sangat positif dan terus dilanjutkan.
data terakhir bulan Juli 2024 dari program INDI 4.0 itu industri makanan minuman termasuk yang terbanyak yang telah menjalankan. Ada data terakhir ada 294 perusahaan yang sudah masuk di dalam program INDI 4.0 dalam sebagai self assessment. Ini baru self assessment. Namun demikian memang kita harus akui bahwa kalau di INDI 4.0 itu ada skala 1 sampai 4. Kita baru masuk skala 2,07, Pak. Jadi masih dalam tahap ini. Meskipun ada beberapa yang sudah mendekati 4, seperti misalnya tempat Pak Hendrik ini, kemudian ada Indolakto, ada Kalbe, ada Otsuka. 4 perusahaan ini sudah mendekati. Dan inilah menurut saya yang terus kita harus dorong. Cuma tantangannya memang banyak, Pak. Mungkin nanti ya tantangannya ya. Kita awali dulu itu, mungkin biar nanti pembicara lain bicara. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Adi Lukman atas insight pembukaannya. Selanjutnya mungkin Bu Leni, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Moderator dan Bapak panelis yang hadir hari ini serta rekan-rekan sekalian yang mengikuti forum di ruangan sesi manufakturer ini. Jadi digitalisasi bagi SIG merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis yang dilakukan. Baik dari perspektif nature of the business maupun SIG sebagai holding company untuk semen industri di Indonesia. Dari sisi posisi SIG yang holding company, kami memiliki fasilitas di seluruh Indonesia, baik yang integrated cement plant maupun packing plant maupun grinding station dan pelabuhan, dan terkoneksi dengan 70.000 retails. Artinya dalam memanage fasilitas produksi dan fasilitas distribusi yang luar biasa ini tentunya tanpa intervensi dari teknologi digital akan menempatkan ketidakefisienan dan tidak kompetitif dalam penyediaan produk-produk ke marketnya SIG. Kemudian dari nature of the industry semen dimanapun itu berada adalah industri yang memiliki adalah industri yang menggunakan natural resources, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energinya. Sehingga sebagai bagian dari pemakai natural resources tentunya it's in our blood bagaimana kita bisa menurunkan ketergantungan ini melalui upaya-upaya efisiensi menggunakan teknologi digital. Dan inilah yang dilakukan SIG, bagaimana kami mengintervensi operasional di dalam pabrik menggunakan machine learning misalnya, kemudian stabilisasi proses dengan yang kita sebut expert optimizer maupun advanced process control, sehingga menghasilkan outcome berupa diagnostik dan preskriptif atas operation tersebut, yang pada akhirnya mengintervensi kondisi operasi untuk menghasilkan produktivitas yang optimum, konsumsi energi yang efisien, dan emisi karbon yang terkendali dan semakin menunjukkan tren yang positif. Jadi inisiatif-inisiatif end-to-end tadi dilakukan oleh SIG sebagai bagian dari strategi bisnis di environment industri semen di Indonesia yang memang sangat menarik dari sisi kompetisi yang sangat ketat. Tentunya ini adalah bagian dari upaya SIG untuk meningkatkan competitiveness sehingga bisa tetap mempertahankan sebagai market share terbesar maupun sebagai perusahaan yang secara fundamental memang healthy yang pada akhirnya akan menjamin sustainability of the business. Jadi demikian Mas Arki, bagaimana SIG memandang digitalisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Untuk selanjutnya silakan Pak Sigit dari Pindad, silakan Pak. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Moderator, Mas Arki sebagai Executive Director dari ABGI,
Bapak Ibu panelis, Pak Adi, Bu Reni, dan Pak Hendra. Adalah suatu kehormatan teman-teman mengundang kami PT Pindad untuk berpartisipasi pada hari ini. Kita melakukan beberapa terobosan-terobosan transformasi digital di PT Pindad karena dalam rangka untuk memposisikan kita, target kita untuk menjadi top 100 company, defense company di tahun 2025, Mas. Insya Allah kita bisa tercapai dengan targetan kita di revenue di atas 12 triliun di tahun 2025, sehingga kita bisa mencapai competitive advantage dengan global market. Nah, kenapa kita melakukan transformasi ini? Karena kalau kita lihat tetangga kita saja Singapura misalkan, defense company mereka akan ada di angka sekitar 40-an, top 40, Mas. Luar biasa besar. Masa kita nggak bisa? Harus bisa. Nah, kita belajar dari Lockheed Martin misalkan, pada saat mereka melakukan transformasi teknologi digital, mereka bisa melakukan cost efisiensi dan proses produksi yang luar biasa. Efisiensi sampai 25%, cost reduction sampai 40%. Demikian juga dengan UK. UK di BAE Systems, mereka bahkan sampai 50% cost reductions. Nah, dengan demikian kita mulai, di PT Pindad kita mulai dengan membangun smart factories. Kenapa smart factories? Number one, karena di teknologi defense ini merupakan teknologi yang very high precision. Dengan presisi tinggi. Kita miss dalam skala microns, 5-10 microns, kita akan mendapatkan produk yang benar-benar berbeda performance-nya. Saya ambil contoh misalkan di peluru, di amunisi. Tahun 2018-2019 kita di angka 120-130 juta per tahun. Sekarang ini kami sudah mencapai 412-415 juta per tahun. Artinya setiap hari kita lebih dari 10 juta peluru kita harus produksi, lebih dari itu. Nah, kalau kita menggunakan padat karya tidak mungkin karena semua automations. Jadi kami bangun production management systems di mana semua kondisi mesin, kondisi produksi, bahkan kalau ada kualitas, ada cek quality assurance yang dia mulai memberikan trajektori naik, uptick, kita langsung periksa. Carikan solusinya, tidak menunggu sampai dia breakdown. Itu satu. Kemudian bagaimana kita mengupgrade beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Kita juga memiliki ada 2 production center. Yang di Bandung kita memiliki 66 hektar, itu produksi untuk kendaraan taktis, kendaraan tempur, kemudian senjata dan alat-alat berat. Nah, untuk kendaraan tempur kita memiliki tingkat kepresisan tinggi karena memiliki teknologi untuk gun, weapon system dan turret harus benar-benar precise. Jadi pada saat kita sudah melakukan manufacturing, melakukan milling, melakukan CNC, kita assembly, kita lakukan scanning, kita cek dengan design data. Kalau tidak sama kita lakukan corrective actions secara feedback langsung dengan permesinan. Jadi ini untuk kendaraan tempur. Kemudian untuk senjata sendiri ini sangat menyedihkan memang. Kalau kita tadi Pak Adi bilang bicara tentang geopolitik, geostrategis, very important. Geopolitik, geostrategi, apakah defense kita mampu tidak? Jadi kalau kita lihat Amerika, Inggris mereka bisa bertahan 60-70 hari. Indonesia mohon maaf, jari kita tidak bisa menghitung, Mas. Cuma tidak sampai 5 jari, Mas. Jadi intinya apa? Karena kesiapan supply kita memang berkurang. Nah, kami menciptakan virtual reality untuk latihan para prajurit dengan menggunakan smart weapon system. Nah, dengan virtual reality, dengan situasi sebenarnya, daripada kita menghabiskan peluru yang cukup banyak, kita ada simulasi perang dengan actual field gitu ya. Nah, yang terakhir kami ingin share beberapa hal yang kita lakukan di PT Pindad. Ini mungkin menjadi tren yang cukup besar, yang cukup hot saat ini adalah di cyber securities. Kami di Pindad juga melakukan membangun Security Operation Center (SOC). Luar biasa. Jumlah spike threat setiap hari ke Pindad ribuan, Mas. Kita bangun sehingga siapapun yang akan masuk kita coba ada deterrence. Nah, kita SOC mungkin salah satu SOC yang cukup lengkap
sudah tersertifikasi oleh BSSN, sehingga data apapun, termasuk cloud data yang lokal, on the premise kami bangun, sehingga tidak sampai data-data bocor ke luar. Kira-kira demikian Mas yang upgrade tentang Pindad. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sigit. Selanjutnya silakan Pak Hendrik dari PT Lautan Natural Krimerindo. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi terima kasih sekali Mas Arki dan para Bapak Ibu panelis dan para hadirin sekalian untuk kesempatan yang diberikan kepada PT Lautan Natural Krimerindo. PT Lautan Natural Krimerindo ini adalah anak perusahaan dari PT Lautan Luas. Dan kebetulan memang kita berdiri tahun 2010 Pak. Kita ini adalah produsen krimer nabati yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur, dan kita mulai commercial production di tahun 2012. Memang ini menjadi sesuatu modal buat kita. Modal kita itu modal karena kita ini masih muda. Kalau mungkin dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang Bapak Ibu sekalian, pabrik kita ini termasuk pabrik yang mungkin paling muda karena baru commercial production di 2012. Sehingga mindset daripada tim kami itu adalah memang generasi muda yang memang pengen untuk bagaimana mereka itu bisa, generasi muda ini sangat dekat dengan teknologi. Jadi ini menjadi kemudahan buat saya untuk mengarahkan sebenarnya. Jadi di tahun 2019 saya ingat sekali, itu kita mulai menjalani proses digitalisasi 2018-2019. Kita melihat bahwa industri makanan Indonesia ini seperti yang senior saya Pak Adi bercerita bahwa sangat punya potensi di dunia internasional. Jadi kita nggak mau hanya sebagai jago kandang, tapi juga menjadi pemain multinasional yang bisa masuk ke pasar ekspor. Oleh karena itu kita memulai digitalisasi karena kita yakin bahwa kalau kita tidak melakukan digitalisasi, maka kita pasti kalah. Kenapa kalah? Karena kita ini dengan digitalisasi, semua ini yang bedanya itu satu, yaitu kecepatan. Semua orang menyediakan produk dan layanan itu sudah standar. Bedanya di mana? Bedanya di kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan kita memproses produk, kecepatan kita memproses komplain, kecepatan kita memproses inquiry. Jadi semua ini perlu kecepatan. Kalau kita nggak pakai digitalisasi, maka akan ketinggalan. Nah ini membuat selain itu juga adalah membuat perusahaan kami ini bisa berinovasi. Karena selain kita menyediakan produk, tapi kita kalau berkompetisi dengan dunia internasional, kita kalau tidak melakukan inovasi, maka pasti tidak akan bisa bersaing. Karena kecepatan untuk perubahan life cycle produk sekarang ini sangat cepat. Oleh karena itu dengan digitalisasi, kita berhasil juga melakukan inovasi-inovasi. Jadi tim R&D kami itu berhasil menciptakan produk-produk yang lebih sehat, produk-produk yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen, karena digitalisasi ini. Ini mungkin sekilas tentang perusahaan kami. Saya harapkan mungkin nanti dari tanya jawab kita bisa saling sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kita berikan dulu aplaus kepada seluruh pembicara. Jadi sudah dapat gambaran nih Bapak Ibu terkait dengan masing-masing industri. Untuk selanjutnya mungkin kita akan pendalaman ya Pak. Sesi kedua ini boleh untuk kepada Pak Adi Lukman. Tadi sempat disinggung tentang tantangan.
Tapi mungkin secara umum karena Bapak sebagai ketua umum asosiasi yang pandangannya pasti lebih makro ya Pak ya, untuk di bidang makanan minuman. Bagaimana lingkungan pasar dan bagaimana lingkungan pasar atau lingkungan umum yang terjadi di Indonesia seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi maupun kondisi persaingan Pak di industri mempengaruhi akselerasi di transformasi digital atau penerapan digitalisasi di sektor makanan minuman. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara secara umum di global, memang sekaligus apakah ini tantangan apa opportunity, menurut saya ini mix up. Karena apa? Karena di tekanan-tekanan dari kondisi global itu mengharuskan kita melakukan digitalisasi. Mau tidak mau kita harus melakukan itu. Bisa dibayangkan sekarang semua komunikasi udah digital. Kemudian tadi saya sampaikan kita perlu procurement dari seluruh dunia. Baik dari lokal maupun dari seluruh dunia. Kita harus mencari alternatif-alternatif bahan baku yang mendukung proses produksi kita. Kalau kita tidak punya data kapan di sana panen, kapan di sana ada, kapan harganya berapa, trennya naik apa turun dan lain sebagainya, itu kita akan sulit menentukan kebijakan di perusahaan. Jadi ini tantangan yang terjadi, perubahan sangat cepat sekali. Apalagi tadi ada geopolitik, ada climate change, harga fluktuasinya seperti roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun, dan ini semua akan terbaca dengan digitalisasi. Dan ini akan memberikan tren. Kita akhirnya akan tahu kapan ini naik, kapan ini turun, kapan ini stabil harganya. Ini semua mau tidak mau harus digital. Ini salah satu yang secara global kita lihat ya. Kemudian dari sisi logistik saja, selama terjadinya perang geopolitik, kita semakin kesulitan untuk transportasi. Kadang lead time pengiriman berubah-ubah. Semua ini informasi harus secara cepat disampaikan. Ya, ini tentunya menjadi tantangan kita kalau kita tidak digital. Belum lagi misalnya informasi yang sangat cepat sekali. Informasi di satu negara ada terjadi perubahan-perubahan peraturan, yang mana industri makanan minuman sangat ketat sekali dalam peraturan. Bahkan setahun itu bisa beberapa kali berubah. Kita bisa bayangkan kalau masih menunggu surat, masih menunggu ini tanpa digital, ini tentunya akan sangat mengganggu operasional kita ya. Ini dari sisi, itu contoh-contoh saja dari beberapa. Kalau kita dari internal sendiri, dari sisi regulasi, pemerintah juga sangat membutuhkan data dukung yang sangat cepat sekali. Tadi saja sebelum saya ke sini, saya ditelepon oleh Kementerian Perindustrian minta data dukung untuk kebutuhan bahan baku. Ini tentunya tidak mudah secara manual kita ini. Sehingga kita harus punya database yang baik. Ini harus kita simpan dengan baik dan harus kita evaluasi dengan baik sehingga data itu tidak hanya sekedar data digital tapi punya makna. Sehingga pemerintah bisa menetapkan regulasi yang cocok, yang sesuai. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana sekali. Di sisi logistik misalnya, kita sekarang di konsumen itu punya preference, personal preference. Jadi di satu daerah itu lebih suka rasa manis, di satu daerah lebih suka rasa ini, tapi daerah lain tidak. Data-data ini semua harus kita kumpulkan di marketing, secara rapi. Kemudian ini akan menjadi pertimbangan dari R&D, akan menjadi pertimbangan dari direksi dan akhirnya diproduksi untuk menentukan, oke, kalau gitu saya akan bikin daerah sana seperti ini, daerah ini seperti ini. Ini preference taste ini sangat penting sekali. Apalagi kalau kita menghadapi generasi milenial saat ini. Generasi milenial dan Z ini sangat-sangat
ingin new experience, sangat ingin mencoba produk-produk baru, tidak terlalu loyal dengan produk yang lama. Tapi once begitu dia coba oke enak, mereka akan terus beli dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengetahui ini? Kita harus engagement dengan mereka. Melalui apa? Melalui digital, melalui media sosial dan lain sebagainya. Ini semua. Nah, tantangan terberat di dalam melakukan digitalisasi ini adalah sumber daya manusia. Kita harus merubah mindset, tadi Pak Henry juga sampaikan, kebetulan didukung oleh orang-orang baru di dalam perusahaan, sangat mudah. Tapi industri kita banyak yang punya karyawan yang sudah karyawan-karyawan lama. Bahkan beberapa karyawan pun belum tentu bisa pakai laptop, pakai komputer, analisa data dan lain sebagainya. Ini tantangan terbesar. Jadi mindset dari pelaku usaha baik dari level direksi sampai ke bawah. Ini sangat penting sekali. Paperless itu salah satu program digitalisasi. Tapi tidak mudah sekedar mengatakan kita ingin program paperless tanpa kertas. Tapi karyawannya belum bisa dan lain sebagainya, belum mau berubah, ini sangat penting sekali. Sehingga saya sering mengatakan ke teman-teman semua pada saat acara, kita harus memanfaatkan digital, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh digitalisasi tersebut. Jadi jangan sampai kita jadi korban digital. Kalau kita sebagai korban digital, ujung-ujungnya yang rugi adalah kita sendiri. Oleh sebab itu, transformasi ini sangat penting sekali. Dan yang juga yang menjadi tantangan di Indonesia adalah infrastruktur. Infrastruktur ini menjadi tantangan terbesar kita. Internet misalnya, beberapa daerah masih on off, kecepatan masih lambat dan lain sebagainya. Belum data security, ini juga menjadi sangat penting sekali. Bagaimana kita harus menyimpan data-data itu dengan rapi, dengan baik. Ada banyak sekali, banyak sekali orang beranggapan, meskipun sudah digital, saya kepengen tetap dicetak supaya punya pegangan paper. Siapa tahu satu saat data hilang. Gitu. Itu sering terjadi karena tiba-tiba bisa hang, komputer hang, data hilang dan lain sebagainya. Belum kalau dimakan malware dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi tantangan. Data security sangat penting sekali. Oleh sebab itu pemerintah perlu memikirkan bagaimana infrastruktur data security. Terakhir itu ribut masalah data kita hilang dan lain sebagainya. Dan ini sangat mengacaukan. Kita juga dengan pemerintah misalnya, pada saat kita registrasi di Badan POM misalnya, atau di OSS, tiba-tiba datanya berubah. Ini karena kemarin kena serangan-serangan itu, ini juga menjadi penting. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan data security ini, atau security cyber istilahnya, dan juga infrastrukturnya sekaligus. Dan yang terakhir adalah di Indonesia kita masih kekurangan teknologi provider. Teknologi provider ini masih sangat kurang. Kalau kita ingin melakukan digitalisasi dari satu perusahaan, tidak banyak perusahaan-perusahaan lokal yang mampu melayani permintaan kita. Terpaksa kita harus import, ya. Terpaksa kita harus import, baik itu softwarenya maupun hardwarenya dan lain sebagainya, termasuk orangnya kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan tantangan-tantangan tersebut itu. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin karena masih relate dengan industri makanan ya, langsung ke Pak Hendrik dulu nih. Pak Hendrik, bagaimana Pak dengan tadi gambaran dari tantangan-tantangan yang ada, terus juga ada permasalahan SDM, infrastruktur internet. Nah kalau Pak Hendrik selaku pelaku industrinya, itu dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya itu seperti apa Pak? Silakan. Jadi di tiap tantangan itu pasti ada kesempatan Pak. Jadi saya believe every threat there will be opportunity behind. Kita ngelihat yang tadi Pak Adi sempat sampaikan bahwa mindset. Sebenarnya memang yang paling penting itu adalah mindsetnya. Jadi orang kadang-kadang ketika mau masuk ke digitalisasi itu yang ditakutin itu pertama itu adalah asetnya. Ini nanti investasinya besar. Ini terutama untuk yang para perusahaan-perusahaan yang awalnya belum digital,
menuju ke digital gitu. Jadi akan banyak reasons untuk tidak. Tapi sebenarnya ketika kita bicara harusnya itu bukan asetnya yang penting, tapi aset yang terpenting itu mindset orang-orangnya dulu. Jadi kalau orang-orangnya itu sudah punya cara berpikir bahwa bagaimana caranya kita itu lebih cepat, bagaimana caranya kita melayani konsumen lebih baik, maka itu akan lebih mudah. Dari mindsetnya kita bentuk dulu, setelah itu dari atas sampai bawah ya Pak. Jadi dari saya biasanya sebagai CEO itu sampai ke level yang paling bawah. Karena tanpa gerakan dari atas, itu digitalisasi itu juga tidak akan terjadi. Kenapa? Karena akan banyak alasan untuk tidak tadi. Sehingga harus dipaksakan dulu dari atas, dipertanyakan dulu terus-menerus, dan itu yang nanti akhirnya membuat seluruh komponen di organisasi itu mau melakukan digitalisasi. Tapi setelah mereka melakukan digitalisasi, mereka akan merasakan manfaatnya sebenarnya. Manfaatnya apa? Akhirnya mereka bukan hanya melakukan itu untuk, biasanya pekerjaan mereka itu lebih ke arah melakukan administrasi, operasi, sekarang lebih analisa. Jadi mereka lebih punya waktu untuk melakukan analisa, critical thinking. Nah itu yang mungkin menjadi kesempatan justruan yang tadi saya sampaikan, sehingga perusahaan kami terutama yang saya bisa sharing bisa lebih berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang lebih sehat, yang lebih baik untuk konsumen-konsumen kami. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Selanjutnya mungkin kita ke Bu Reni dulu nih, kalau Pak Sigit nanti bisa menyimpulkan nih karena backgroundnya super teknologi. Silakan Bu Reni, bagaimana Bu untuk di Semen Indonesia sendiri, tadi mungkin gambaran di industri makanan, apakah ada yang sejenis yang Ibu juga alamin gitu, yang karena balik lagi ada bahan baku, ada supply chain, silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi di dalam industri semen, secara spesifik di SIG, semua inisiatif digitalisasi itu harus diawali dengan spesifik objektif. Apa yang ingin dicapai dari inisiatif tersebut. Business driven, tepatnya harus berasal dari business driven decisions. Nah, kemudian dari situ setelah memiliki tujuan yang spesifik dan digitalisasi tidak in the sake of digitalization, tapi benar-benar mengadres business opportunity maupun challenges. Dari situ dilakukanlah identifikasi apa saja enablernya. Enabler ini akan aneka rupa nih, karena mengingat pabrik semen ini kan pabrik yang heavy machinery, terus kemudian ada yang sudah berdiri sejak 1910, rata-rata berdiri di 1995, sehingga untuk menuju ke digitalisasi tentunya banyak sekali change management yang menyertainya. Baik dari sisi equipment, dari sisi mindset dan organization culture, maupun aspek-aspek lain yang harus dilakukan. Namun setelah melalui banyak perjuangan ya, pasti ini perjuangannya panjang ketika memulai, jadi manfaatnya mulai terasakan dari tipikal industri yang kompleks, mulai dari quarry, kemudian productions, kemudian supply chain, sampai produk itu nyampe ke customer. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan, tidak hanya yang terkait dengan efisiensi, productivity dan mengadres dekarbonisasi, tapi juga hal-hal yang memotong rantai birokrasi. Ini tentunya terjawab dengan upaya-upaya yang sifatnya digitalisasi. Proses perencanaan yang lebih, kalau orang Jawa bilang lebih titis gitu ya, perencanaan yang lebih akurat gitu ya, perencanaan yang lebih akurat menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dari masing-masing business unit, sehingga hal ini
menghasilkan speed terhadap pasar yang lebih cepat, mulai dari misalnya permintaan toko di suatu daerah terpencil di Maluku misalnya gitu ya. Bagaimana pola logistik yang harus kami jalani sehingga produk ini deliver ke sana dengan tetap memperhatikan cost leadership. Nah, ini bisa dijawab dengan sistem resources planning yang sesuai tadi ya. Kemudian tidak hanya itu, tentunya dengan isu climate change yang semakin kesini semakin menjadi concern bersama, tentunya SIG juga menciptakan produk-produk melalui berbagai inisiatif yang juga melibatkan teknologi digital, sehingga menghasilkan produk yang dalam proses produksinya selalu memperhatikan aspek-aspek ramah lingkungan ya, sehingga kami saat ini sudah memiliki produk-produk yang menjawab berbagai tantangan society dan memiliki kinerja atau performance yang setara dengan produk-produk yang konvensional, tetapi memiliki emisi karbon yang lebih rendah. Misal yang saya maksud dengan tantangan society, saat ini dengan climate change kita tidak bisa lagi memastikan kapan musim penghujan, kapan musim kemarau, dan musim-musim yang lainnya, musim-musim transisi. Nah ini tentunya kita sering lihat nih di area perkotaan, misalnya area-area yang sering tergenang gitu ya. Kita mampu menciptakan produk-produk yang menjawab, ini salah satu contoh untuk mengatasi tadi genangan gitu ya. Produk nama semen itu kalau kita tahu kan padat, keras, kokoh, tak tertandingi gitu ya. Tapi ini bisa poros misalnya. Nah hal-hal seperti ini, inovasi-inovasi ini mampu dihasilkan dengan kolaborasi antara Human Resources Excellence dan teknologi digital yang kami terapkan di SIG. Dan itu salah satu contohnya. Dengan tetap tentunya tadi konsep awal bahwa kita mengusung sustainability di dalam rantai pasok yang dilakukan oleh SIG. Tetapi itu mudah diucapkan dan tidak mudah dilakukan karena melibatkan change management yang end to end. Tentunya pabrik-pabrik yang sudah senior ini disertai juga dengan manpower yang sudah senior juga. Jadi tidak hanya transformasi teknologi, tapi kita juga melakukan talent acquisition yang memang mendukung transformasi digital ini. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini yang duduk di depan baju biru-biru ini yang mengawal transformasi digital di SIG. Tepuk tangan ini untuk kawan-kawan. Demikian Mas Arki. Baik, terima kasih Bu Leni. Baik, selanjutnya kita pindah ke Pak Sigit. Jadi Pak, tadi kalau dilihat ternyata makin mengerucut ini banyak juga kaitannya dengan change management Pak. Tapi saya percaya PT Pindad pasti level kesulitannya kan lebih tinggi nih Pak. Presisi, industri militer. Nah bagaimana tadi budaya organisasi yang mungkin Bapak kembangkan di PT Pindad itu juga mendukung inovasi teknologi, inovasi produk supaya sesuai nih Pak dengan target-target PT Pindad. Silakan Pak. Terima kasih Mas Arki. Kalau diminta untuk menyimpulkan sebenarnya dan juga beberapa kasus yang ada di Pindad, semua sama Mas. Siap. Kita bisa lihat dari sisi upstream, sisi hulu dan sisi downstream, sisi hilir. Sisi hulunya kita berbicara masalah supply chains. Tantangannya luar biasa Mas. Jadi kami memang harus melakukan digitalisasi, kita ada automated vendor list, dan menggunakan bidding process, kita lakukan digitalisasi. Kenapa? Karena challenge pada saat sekarang ini, pada saat kita memiliki kasus-kasus yang ada hotspot di Ukraine, di Middle East, itu memang akhirnya terjadi kelangkaan Mas. Jadi dengan adanya vendor list yang kami digitalisasi, semua harus secara online mereka registered, kami sebar. Kalau di sini nggak ada, dan juga challenge-nya memang tidak hanya supply chain yang ada di dalam negeri Mas, kita global, sampai South Africa, Brasil, Eropa, Amerika, dan Asia tentunya. Nah ini terjadi simplifikasi yang luar biasa dan kami bisa melakukan akses yang cepat di sisi upstreamnya.
Di sisi downstream, di sisi hilir, tentunya kita bagaimana proses distribusi. Yang kita harus melakukan manajemen yang luar biasa. Nah, in between downstream dan upstream tadi, kita ada proses. Betul, Bu Reni tadi nyatakan ada perubahan change management luar biasa. Nah, kami secara digital, kami membangun master plan bisnis, master plan digital proses, master plan untuk proses industri 4.0-nya sendiri, Mas. Kita buat master plan ini sehingga ini karena memang kebetulan Indie 4.0 itu dari sisi audit master plan ini harus ada. Nah, tantangannya luar biasa. Pada saat saya pertama kali masuk PT Pindad dan minggu pertama saya berkunjung ke plant ammunition kita yang ada di Turen, Mas. 120 juta per tahun, berarti kan hampir sekitar sebulannya setiap hari sekitar 1 jutaan, 50 ribuan sini Mas, 500 ribuan. Nah itu kami bagaimana ini, sangat padat karya. Pertama kali yang kami lakukan adalah bagaimana kalau kita ajak diskusi teman-teman di sana yang memang resource-nya cukup tua, cukup senior gitu ya, untuk berubah menjadi teknologi digital. Susah minta ampun Mas, susah sekali, tapi kami lakukan sosialisasi, diskusi, dan juga tentunya ketakutan teman-teman, wah kalau nanti otomasi berarti kan kami kerja di mana? Saya sampaikan, don't worry, pekerjaan lain cukup banyak. Jadi kita lakukan shifting, retraining, ada beberapa proses yang tidak bisa diotomasi karena memerlukan sentuhan-sentuhan manual, tapi tentunya dari sisi upstream, kemudian proses tadi master plan kita bangun dan downstreamnya Mas, ada satu kunci yang pertama adalah yang pertama adalah kita harus melakukan standarisasi yang ISO, kemudian yang BSSN untuk cyber, dan juga standarisasi kita menggunakan sistem NATO standar semua kita penuhin sehingga kita yakin bahwa proses yang kita lakukan tadi dengan benchmarking Lockheed Martin, BAE System, dan di tempat-tempat lain kita tidak melakukan trial and error tapi bakuan-bakuan yang ada dan proven kita ambil. Jadi change manajemennya jadi lebih mudah Mas. Awal-awal memang tantangan ada, tapi setelah kita lakukan implementasi dari proses downstream, middle dan dari upstream, middle dan downstream tadi bisa tercapai dengan baik. Kira-kira begitu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit atas penjelasannya. Untuk sebelum ditutup atau ada kesimpulan dari para pembicara, silakan dari audiens jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, oke silakan Pak. Singkat saja, boleh sebutkan dari mana. Silakan maju Pak, nggak apa-apa. Oke, selamat sore Bapak panelis semua. Perkenalkan saya Farid, tinggal di Bogor, asli Gresik, lulusan IPB Pak. Dari KML Icimasa Food, mungkin kantor pusatnya dekat Sakatama yang tempatnya LNK Packing. Mengenai digitalisasi ini Pak, pasti kan ada transformasi dari non-digital ke digital. Untuk Pak Hendrik terutama di bidang food, adakah strategi budget yang ditentukan untuk digitalisasi itu? Karena kan pasti budgetnya tidak sedikit dan pasti akan berimbas ke kompetisi kita di produk di end usernya. Terus yang kedua terkait dengan porsi digitalisasi itu dan prioritas, apakah digitalisasi yang diterapkan di LNK lebih besar mana antara digitalisasi secara manajemen di SCM atau di manufaktur kontrolnya? Terima kasih, itu aja Pak. Selamat sore. Silakan Pak, dijawab. Saya izin jawab ya Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kalau bicara budget, kita ini adalah organisasi bisnis, jadi harus balik lagi ke keuntungan, profit. Tapi memang kita harus ngelihatnya itu harus jangka panjang, tidak bisa jangka pendek. Balik lagi bahwa
LNK pengen dilihat sebagai perusahaan yang memang punya inovasi. Oleh karena itu kita melihat ini penting. Karena ini penting maka memang akan ada certain portion budget yang pastinya harus kita address. Namun kalau saya boleh jujur, komponen budget itu tidak menjadi satu komponen yang sangat mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena dengan anak-anak muda sekarang ini, saya bisa bicara bahwa saya cukup bangga dengan tim saya di LNK. Mereka itu punya, bangsa kita ini bangsa yang adaptif, Pak. Jadi bisa beradaptasi dan punya kemampuan yang cukup. Sehingga banyak sekali hal-hal itu yang mulai dari paperless, itu kita lakukan itu programmingnya itu sendiri, internal. Kita tidak hire consultant. Yang mahal itu kan sebenarnya adalah karena kita banyak, kalau kita memakai third party. Jadi yang saya bisa sharing adalah, coba setelah mindsetnya sudah dapat, maka manfaatkan internal resources. Dari situ baru kita detailkan mana yang memang kita perlu invest, mana yang nggak perlu kita invest sekarang. Karena contoh, pernah ada permintaan di kantin itu kalau bisa ngasih tombol bagus atau tidak bagus gitu. Atau kalau kita di airport itu kan ada mulai dari yang paling baik sampai yang paling nggak baik gitu. Saya bilang mungkin itu nggak perlu dulu gitu kan. Karena it's nice to have, tapi kita harus fokus ke yang must have. Nyambung ke pertanyaan keduanya, mana yang menjadi fokus utamanya? Nomor satu adalah sales, Pak. Bagaimana sales kita itu bisa beroperasi dengan kecepatan tinggi. Bagaimana feedback dari konsumen ke kita dan kita ke konsumen itu cepat. Bagaimana toko ke kita dan kita ke toko cepat. Itu nomor satu. Nomor dua baru kita melihat proses produksinya. Karena ketika proses produksi kita itu quality-nya itu sangat tinggi, low defect, low complaint, itu maka akan memberikan lingkaran kebaikan, lingkaran positif. Karena apa? Dengan customer puas, mereka semakin percaya dengan kita. Dengan kita semakin dipercaya, motivasi tim kita semakin baik untuk melakukan digitalisasi. Dan ini muter. Dan itu menjadi satu lingkaran yang terus berkesinambungan. Saya rasa apakah ini cukup menjawab, Mas? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus sekali lagi buat seluruh pembicara. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan Pak untuk closing statement dari Pak Adi, lalu Bu Reni, Pak Sigit, dan Pak Hendrik. Silakan Pak. Oke, baik. Saya singkat aja. Segera transformasi digital lakukan. Jangan sampai kita jadi korban digitalisasi. Itu aja, supaya kita bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan terutama meningkatkan daya saing kita yang sekarang situasinya semakin banyak tantangan baik internal maupun eksternal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih. Jadi closing statement kami melihat bahwa digitalisasi ini adalah salah satu enabler bagaimana kita tetap stay kompetitif, bagaimana kita create barrier to entry terhadap para pemain-pemain baru, bagaimana kita memanfaatkan purchasing power yang dimiliki oleh grup yang cukup besar seperti SIG, dan tentunya bagaimana kita memiliki seamless connections dengan end customer kita, dan pada akhirnya menciptakan inovasi-inovasi produk-produk yang bisa menjawab tantangan society dan tentunya sesuai dengan permintaan pasar. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Silakan Pak Sigit. Terima kasih. Saya singkat saja bahwa transformasi digital itu adalah suatu keperluan, tapi jangan lupa masalah security. Jadi kalau saya di industri defense itu untuk negara, untuk transformasi digital ini juga diperlukan kehati-hatian dalam sisi security dari data, security dari proses, dan security dari
fasilitas-fasilitas yang ada sehingga transformasi digital itu tidak akan menjadi bagian dari korban yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Hendrik. Kalau dari saya, AI, artificial intelligence itu tidak akan menggantikan manusia, tapi justru manusia akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada semua pembicara atas pandangan berharga yang disampaikan. Semoga dapat memberikan insight lebih lanjut kepada Bapak Ibu terkait dengan perkembangan dan penguatan transformasi digital di sektor manufacturing dengan berbagai study case yang telah disampaikan.